Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ihsan dengan nomor NIM 933104619 dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama, fikih muamalah dan segala ruang lingkupnya. Pengertian fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Menurut ulama usul fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan Islam. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum syara baik berupa perintah maupun larangan terhadap amaliyah manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup kajian fikih. Dari perbedaan pendapat, jumhur fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian fikih tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, fikih muamalah, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Pengertian fikih muamalah. Secara etimologi, fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yang artinya saling berbuat. Secara terminologi, fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama, muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara. 2. Pengertian amwal dan segala ruang lingkupnya. Yang pertama, definisi harta. Dalam bahasa Arab, makna harta ialah yang mempunyai makna condong, cenderung, dan miring. Sedangkan berdasarkan konsensus para ulama, harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkan. Fungsi harta. Harta mempunyai status yang sangat urgen dalam kehidupan insan. Hartalah yang bisa menunjang segala kegiatan insan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok insan, seperti sandang, pangan, dan papan. Harta dan pemanfaatannya. Harta benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menghabiskan bendanya. Harta tersebut bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni harta istihlaki hakiki dan istihlaki hakuki. Benda dan hutang dalam harta. Hutang ialah harta yang berada dalam tanggung jawab seorang atau harta yang dihutang orang lain. Harta yang bisa dibagi yaitu a. Harta bisa dibagi, harta yang bila mana dibagi, maka harta tersebut tidak hilang manfaatnya dan tidak rusak. B. Harta tidak bisa dibagi, bila mana harta dibagi, maka hilang manfaatnya dan rusak. Adapun harta yang tidak bisa dibagi, keputusan hakim tidak bisa memaksa untuk membagi harta tersebut, tetapi harus dilakukan eksekusi berdasarkan kerelaan di antara masing-masing pihak. Harta kas dan harta umum.
Harta kas ialah harta individu yang mana dalam kepunyaannya tidak ada bagian milik orang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui yang punya. Harta am, harta milik umum atau bersama, ialah harta yang boleh diambil manfaatnya oleh umum atau dengan kata lain harta bersama. Bab 3. Makna akad dan segala ruang lingkupnya. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang mempengaruh kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus, kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Pertama, mitsak adalah perikatan atau perjanjian pada perkawinan. Yang kedua, kata mitsak menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabinya. Ketiga, kata mitsak memberi gambaran tentang perjanjian Allah dengan umatnya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan. Rukun dan syarat akad. Yang pertama, akad, orang yang melakukan akad. Yang kedua, maqud alaih, objek transaksi. Yang ketiga, sighat, yaitu ijab dan qabul. Pembagian akad berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syarak, berdasarkan dari segi penamaannya, berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad, berdasarkan tanggungan, kepercayaan, dan bersifat ganda, berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut, berdasarkan tujuan atau niat sepelaku akad. Tujuan dan akibat hukum akad. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syarak. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syarak, hukumnya tidak sah. Seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Bab 4. Bai dan segala ruang lingkupnya. Pengertian jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Asy-syara, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Al-mubadah atau pertukaran, dan at-tijarah, perniagaan antara manusia, dan pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Dasar hukum Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 198, lalu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hadis, yaitu dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan. Apakah yang paling baik, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Bab kelima, ijarah dan ujrah serta ruang lingkupnya. Ijarah. Definisi ijarah. Al-ijarah mengambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Upah ialah salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa. B. Adanya akad antara kedua belah pihak. C. Adanya objek sewa yang
dapat dipergunakan manfaatnya. D. Adanya imbalan atau harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut. E. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. F. Dilaksanakan dalam periode tertentu. Berakhirnya dan pembatalan ijarah. Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bila mana seorang meninggal dunia. Bab ke-6 ujrah. Pengertian ujrah. Istilah ujrah selain ijarah, upah, atau imbalan ada juga jualan yang mana memiliki arti yang sama dengan ujrah, yakni upah. Tetapi upah dalam jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah atau jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa atau manfaat yang sudah diduga akan terwujud. Rukun dan syarat ujrah. 1. Dua orang yang berakad. Kedua, sihat, ijab, dan qabul. Yang ketiga, sewa atau imbalan. Yang keempat, manfaat. Syarat ujrah. Yang pertama, ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah dan diketahui. Yang kedua, sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat kalau ia berbentuk barang. Yang ketiga, ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Ariyah dan ruang lingkupnya. Pengertian ariyah menurut etimologi, ariyah adalah ara, berarti datang dan pergi. Akad ini berbeda dengan hibah karena ariyah dimasukkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain. Dasar hukum ariyah. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surat Al-Ma'un ayat 5-7. Yang kedua, as-sunnah diriwayatkan oleh Sofwan ibnu Umayyah bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah berkata, Sahwan kepada beliau, apakah perisai ini diambil terus daripadaku, wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Rukun dan syarat ariyah. Rukun ariyah ada 3, yaitu yang pertama orang yang berakad, yang kedua objek yang diakadkan, yang ketiga sigat. Selanjutnya qard dan ruang lingkupnya. Pengertian qard secara bahasa bermakna al-quthu yang berarti memotong. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Selanjutnya ran dan ruang lingkupnya. Pengertian ran. Gadai syariah sering diidentikan dengan ran yang secara bahasa diartikan al-subut wa al-dawan, tetap dan kekal. Sebagian ulama lughat memberi arti al-hab, tertahan, sedangkan definisi al-ran menurut istilah yaitu menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu, dan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.
Dasar hukum ran bersumber pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Di samping itu, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Rukun bagi akad ran yang terdiri dari orang yang menggadaikan, barang-barang yang digadai, orang yang menerima gadai, sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad ran. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam akad ini yakni berakal balik barang yang dijadikan jaminan akad pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai atau marhun atau yang mewakilinya. Selanjutnya sirkah dan ruang lingkupnya. Sirkah dan beberapa ketentuannya. Secara etimologis, sirkah berarti ikhtilah, percampuran, yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Sirkah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta, modal, dan keuntungan. Definisi ini juga memberikan terminologi sirkah sebagai salah satu bentuk akad perikatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dasar hukum sirkah. Para ulama fiqh sepakat terhadap kebolehan akad sirkah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 dan surat As-Sad ayat 24. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Abu Daud, Hakim, dan mereka yang mensahihkan hadis ini. Selanjutnya muzaro'ah dan mukabaroh dan musyakah beserta ruang lingkupnya. Definisi muzaro'ah. Al-muzaro'ah memiliki dua arti. Pertama ialah tarah al-zur'ah, melemparkan tanaman. Maksudnya ialah al-hadsar, modal. Makna yang pertama ialah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Muzaro'ah ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Menurut para ulama, ada yang berpendapat bahwa muzaro'ah sama dengan mukabaroh. Menurut Hanafiyah, mukabaroh dan muzaro'ah hampir tidak bisa dibedakan. Muzaro'ah menggunakan kalimat biba'al-kad, sedangkan dalam mukabaroh menggunakan kalimat bid'ah yakruju min al-arab. Menurut Hanafiyah, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Mukabaroh dan muzaro'ah adalah kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola disebut mukabaroh, jika modal dari pemilik tanah disebut muzaro'ah. Definisi musayakoh. Musayakoh diambil dari kata al-saka, yakni seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musayakoh ialah bentuk yang lebih simpel dari muzaro'ah, bila mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Musayakoh ialah akad atau perjanjian kerjasama di bidang pertanian
yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara, dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak, dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan akad musyawarah. Selanjutnya mudharabah dan ruang lingkupnya. Pengertian mudharabah. Kata mudharabah berasal dari kata drab yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bahasa Irak, penduduk Irak menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qirot. Mudharabah ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama pemodal, kedua pengelola, ketiga modal, keempat nisbah keuntungan, kelima sihat atau akad. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah mutalaqah, mudharabah secara mutlak atau bebas. Yang kedua mudharabah muqayyadah, mudharabah terikat. Selanjutnya hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Pengertian dan dasar hukum sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Di antara ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 114. Pengertian dan dasar hukum hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan. Dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberikan kepada tangan orang yang diberi. Hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tidak ada sebab dan musababnya, tanpa ada kontrapersepsi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hibah memiliki dasar hukum yang dapat diperoleh melalui Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 dan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengertian dan dasar hukum hadiah. Hadiah berasal dari kata hadi, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan, memberi petunjuk. Dari sini lahir kata hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena ditampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Hadiah sering juga disebut hibah. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan seperti hibah. Hadiah merupakan pemindahan pemilik atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Selanjutnya riba beserta ruang lingkupnya. Pengertian dan dasar hukum riba. Riba menurut bahasa adalah aziyadah, artinya bertambah. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara. Riba dalam Al-Quran. Pertama surat Ar-Rum ayat 39, kemudian surat An-Nisa ayat 160-161, ketiga surat Al-Imran ayat 130, keempat surat Al-Baqarah ayat 275-276, kemudian 278-280. Riba dalam hadis. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, sanksinya dan penulisnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya munakahat beserta ruang lingkupnya. Pengertian perkawinan.
Dalam hukum perkawinan Islam munakahat, kata-kata perkawinan merupakan alih bahasa dari istilah nikah atau zawaj, isim dari tawazud. Pendapat yang sahih, nikah artinya hakikatnya adalah akad dan wati, bersenggama sebagai arti kiasan atau majasnya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.